Untuk kesimpulannya, teman-teman, di daerah Anda adanya cuma kingres dan pakcong susah didapat, teman-teman tidak perlu harus menunggu ada pakcong dulu baru menanam. Yang ada adalah teman-teman harus tanam apapun jenis rumputnya yang kita bisa jadikan sebagai pakan ternak kita, ya, seperti itu. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki Anda selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang lagi sedang sakit, kami doakan Anda mudah-mudahan segerakan kesembuhan buat Anda dan digantikan dengan berbagai kebaikan untuk teman-teman yang lagi sedang sakit. Baik teman-teman, jumpa lagi di Istana Marobo pada pagi menjelang siang ini, ya, dengan cuaca yang sedikit mendung teman-teman, ya. Kita jumpa lagi dengan membahas tentang rumput gajah yang kategori kingres dan pakcong. Dalam video ini teman-teman, ya, dalam video ini kita akan sedikit mengulas, mereview tentang perbedaan yang secara kasat mata tentunya dari perbedaan dua jenis rumput ini teman-teman, ya. Ini sebelumnya, ini sebagian kingres, ya, rumput gajah yang kategori kingres kami sudah panen, dan di dalam lahan kami ini teman-teman, ya, ada 3 jenis rumput. Yang pertama sebelah ini, ya, di sebelah sini teman-teman, ini ada rumput odot, namun kemarin sore ada angin kencang sehingga kayu ini roboh kemudian menimpa rumput odot ini nih teman-teman, ya. Ini kita akan bersihkan sebentar insya Allah. Kemudian di bagian tengah ini adalah rumput kingres, dan di bagian sana teman-teman, ya, di bagian ujung bagian timur itu rumput pakcong teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman mereview perbedaan secara mendasar, secara kasat mata dari apa yang kami lihat terhadap rumput pakcong dengan kingres ini teman-teman, ya. Lagi-lagi ini adalah rumput yang kami sudah panen, ada 4 baris, 1, 2, ya. Ini 1, 2, kemudian ada 3 dan yang keempat. Nah, ini yang bagian ini teman-teman kami tunda karena memang kami tanamnya belakangan teman-teman, ya, yang bagian ini, yang bagian barat. Oke teman-teman, ya, kita lihat perbedaan yang secara mendasar dari dua rumput ini, ya. Ini, ya, pertama ini tengah teman-teman, ya, jalur yang memisahkan antara pakcong dengan kingres, ya. Dari segi warna teman-teman, ya, kita bisa lihat kalau kingres ini warnanya sedikit kuning, hijau kekuningan teman-teman, ya. Hijau agak hijau kekuning-kuningan. Sementara yang pakcong ini dia lebih hijau teman-teman, ya. Kemudian perbedaan lainnya teman-teman kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat dari segi tekstur daun. Ini dia jauh lebih berbulu, ya, lebih berbulu, lebih tajam. Dan terkadang kami kalau pada saat panen, ya, ketika tidak menggunakan pelindung, ya, seperti kostum pelindung, ini terkadang membuat kami luka teman-teman, seperti tangan. Kemudian pada saat dipikul misalnya, itu juga dapat membuat di bagian pipi, bagian leher, telinga itu terkadang tergores teman-teman, ya, karena tajamnya ini, ya, pinggir dari daun ini teman-teman. Sementara dari rumput pakcong teman-teman, ya, ini dia tidak terlalu kasar daunnya, tidak terlalu ada bulu, tapi tidak sekasar ini, ya, seperti ini, ya. Kita bisa lihat teman-teman, ya, kita bisa lihat ini dia lebih kasar bulunya teman-teman. Sementara ini, ya, tidak terlalu ada, tapi tidak sekasar yang kingres teman-teman.
Kemudian kalau berbicara batang teman-teman ya, tadi daun sekarang batang. Untuk batang ya ini lebih keras ya, lebih keras teman-teman. Sementara kalau yang pakcong ini dia lebih lunak ya. Jadi pada saat kita memberikan kepada ternak ya, kalau kita memberikan kepada ternak, terkadang kalau yang kingres ini teman-teman, di bagian bawahnya ini dia lebih banyak sisa teman-teman ya, untuk terutama kepada sapi. Jadi agar tidak terlalu banyak yang dibuang oleh sapi, sebaiknya dicacah atau dipotong lebih kecil-kecil ya, kemudian dibagikan di tempat pakannya teman-teman. Sementara kalau yang pakcong teman-teman, ini dia kalau berbicara batang itu hampir semuanya habis teman-teman ya, rata-rata habis kalau ketika kami berikan kepada sapi. Sementara untuk teman-teman yang peternak kambing itu terkadang walaupun kami cacah ya, yang kurang lebih panjang 3-5 cm kami cacah manual. Kalau kambing ini terkadang tidak makan teman-teman ya, untuk tanaman kingres ini daunnya ya. Apalagi kalau batang kambing otomatis sudah tidak mampu untuk mengunyah, terkecuali dicoper atau dicacah lebih halus lagi. Sementara kalau pakcong teman-teman ya, kalau kambing itu lebih doyan ya, dia lebih dimakan oleh kambing, apalagi kalau dicacah dengan seperti yang kami lakukan. Terkadang kami cacah manual itu dengan panjang 3-5 cm itu tetap dimakan oleh kambing teman-teman ya. Begitu pula batangnya, ketika kami potong kecil-kecil, terkadang kisaran 2 cm panjangnya, itu batang rumput pakcong ini tetap habis teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kalau berbicara anakan teman-teman ya, kalau kita berbicara anakan, ini kita bisa lihat ini sudah kemarin kami sudah pernah panen 1 kali ya. Ini dia ada berapa batang ini ya, dia lumayan sedikit banyak dibandingkan yang ini teman-teman ya. Tapi kalau di ini dia termasuk dua tunas ini awalnya ya. Ada dua ruas seperti ini teman-teman ya. Misalnya 2 ruas, dia tumbuh di 2 ruasnya ya, seperti itu. Kemudian perbedaan yang paling menonjol yang dapat kami lihat ketika kita berbicara untuk jangka panjang teman-teman ya, kalau seperti rumput kingres itu biasanya dia tumbuh, anakannya itu tumbuh di samping teman-teman ya. Dia tumbuh di samping, kemudian lama kelamaan dia lebih ini ya, dia lebih meninggalkan tanah seperti itu ya. Tetapi kalau kita membahas ini ya, kalau kita melihat seperti pakcong, itu dia anakannya itu muncul dari dalam tanah teman-teman ya. Anakannya muncul dari dalam tanah ya, rata-rata seperti itu ya. Anakannya muncul dari dalam tanah ya. Tetapi kalau seperti kingres teman-teman ya, ini seperti kingres, anakannya itu muncul di samping ya, muncul dari samping, sehingga kemudian dapat mengakibatkan ini lama kelamaan dia ini tinggalkan tanah ya, sehingga ini ya, dia muncul dari samping teman-teman ya. Kebanyakan muncul dari samping seperti itu, sehingga yang kami lakukan ini kita lihat teman-teman, dia muncul dari samping kebanyakan ya, sehingga kemudian kami harus kita harus gemburkan kembali tanahnya. Kemudian ini supaya samping-sampingnya ini ditutup teman-teman ya, seperti itu. Kita kembali ke pakcong teman-teman yang sudah pernah dipanen. Nah ini ada beberapa yang muncul dari samping juga, tetapi ada banyak ini muncul dari dalam tanah. Nah ini muncul dari dalam tanah teman-teman ini ya. Kemudian ini juga ya. Jadi ketika kita melihat
perbandingan ini teman-teman, ini dapat memungkinkan rumput pakcong ini bisa berusia lebih lama teman-teman ya. Ini muncul dari dalam tanah, jadi memang ada beberapa yang muncul dari samping, tetapi sebagian besarnya itu kalau yang bagian samping ini itu muncul dari dalam tanah teman-teman. Berbeda jauh dengan yang king grass. Kalau king grass itu lebih banyak muncul dari samping teman-teman ya, sehingga lama kelamaan dia dari samping dan mengakibatkan meninggalkan tanah, dan efeknya teman-teman itu dapat mengakibatkan batang pakcong batang dari king grass ini kecil-kecil nantinya teman-teman ya, seperti itu. Ini beberapa pengalaman yang kami lihat dari lahan bang pakan kami, terutama dari perbedaan pakcong dan king grass ini teman-teman. Perbedaan lainnya teman-teman ya, yang kami dapatkan dari king grass dan pakcong itu, kalau seperti king grass walaupun sudah tinggi ya, yang kami dapatkan itu ada beberapa kurang lebih 4 atau 5 meter tingginya, itu dalam penglihatan kami dia tidak berbunga. Sementara seperti pakcong ya, seperti pakcong dalam lahan kami ini ada ini teman-teman ya, tinggi tidak seberapa tapi dia sudah berbunga teman-teman ya. Ya, ini kita di dalam area rumput pakcong teman-teman ya. Nah, ini sedikit agak sebagian sudah dipanen teman-teman untuk dijadikan pakan kambing. Kalau yang king grass tadi itu dijadikan sebagai pakan sapi teman-teman. Nah, sana teman-teman ya, saya arahkan teman-teman untuk melihat bunga dari pakcong. Kita bisa lihat teman-teman ya, ini ada bunganya teman-teman ya, karena sudah terlambat dipanen. Video satu ya, ada yang ini satu, kemudian yang lainnya juga ini teman-teman. Baik teman-teman ya, untuk kesimpulannya teman-teman mau menanam king grass atau seperti pakcong itu tergantung pada teman-teman. Kemudian teman-teman misalnya kalau teman-teman di daerah Anda adanya cuma king grass dan pakcong susah didapat, teman-teman tidak perlu harus menunggu ada pakcong dulu baru menanam. Yang ada adalah teman-teman harus tanam apapun jenis rumputnya yang kita bisa jadikan sebagai pakan ternak kita ya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak harus terfokus bahwa saya harus dapat pakcong baru bisa tanam, baru bisa mendapatkan bang pakan. Tapi kalau seperti di daerah Anda yang adanya cuma king grass, teman-teman tidak perlu menunda ya. Teman-teman tanam saja. Nanti ke depan ketika misalnya teman-teman sudah dapat pakcong, kemudian lahan sudah terbatas, teman-teman bisa mengganti ya. Teman-teman bisa mengganti king grass yang sudah ada dengan tanaman pakcong. Dengan tentunya jangan diganti sekaligus ya, sebagian-sebagian ya, perlahan-lahan diganti teman-teman. Karena kalau diganti sekaligus itu dapat mengakibatkan stok pakan teman-teman akan terputus seperti itu. Oke teman-teman ya, demikian video kita pada menjelang siang ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Satu salam dari kami, siapkan bang pakan untuk ternak Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.